Hai semua. Oke, sudah ada 24 yang bergabung dari 32. Lumayan. Yang belum menghidupkan video, kalau misalkan memungkinkan dihidupkan, boleh dihidupkan. Kalau memang tidak memungkinkan untuk menghidupkan, tidak apa-apa. Yang penting bisa terdengar suaranya. Ya, tidak perlu melihat wajah gantengnya Pak Sipta. Wah, wah. Ya, kita mulai mawon nggih. Kita mulai saja ya sambil nanti menunggu teman-teman kalian yang mungkin sedang persiapan untuk gabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari wajah-wajah kalian terlihat sepertinya cerah ceria, senang bahagia, menandakan kita semuanya yang ada pada kesempatan malam hari ini insya Allah sehat ya. Sehat semuanya ya. Oke, alhamdulillah. Ada yang sakit yang hadir pada malam hari? Ada yang sakit enggak? Enggak ya, semuanya sehat. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati nikmat sehat kita dengan mata yang masih dua, hidungnya masih dua. Loh. Hidungnya masih satu ding ya. Ada yang hidungnya dua enggak? Ada hidungnya dua enggak? Hidung saya dua Pak, lubangnya. Ya. Telinga saya masih dua Pak, tangan saya masih dua, kepala saya juga dua Pak. Enggak. Kepalanya berapa sih? Satu ya? Kalau kepala dua ini jadi makhluk aneh. Ya, yuk kita mulai terlebih dahulu pertemuan kita pada malam hari ini, pekan hari ini kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya sikap berdoa. Ya, yang belum siap sudah semua ya. Oke, yuk kita mulai dengan berdoa wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini, kita nanti akan memulai di pelajaran kita di subtema yang keempat. Ya, sebelumnya Bapak mau mengingatkan bahwa hari ini ada penilaian harian untuk subtema yang ketiga. Nah, dari eh, dari laporan yang sudah masuk ke Google Classroom, yang sudah melaporkan mengerjakan ada 19. Berarti masih ada kurang lebih 13 anak lagi yang belum melaporkan sudah mengerjakan. Jadi silakan hari ini yang belum mengerjakan PH-nya silakan segera dikerjakan. Kemudian laporan di Classroom ya, diklik pada bagian topik PH, kemudian nanti di situ ada nama kalian, diklik nama kalian, kemudian diklik serahkan. Itu berarti sudah laporan karena nanti Bapak akan memasukkan nilai kalian di situ. Nah, kebetulan ini Bapak belum bisa mengecek spreadsheet-nya karena masih terkunci tadi yang membuatkan Pak Sedio Hartono ini masih terkunci jadi nggak bisa kita lihat ya. Insya Allah kalau sudah terbuka nanti akan saya lihat ya siapa yang sudah mengerjakan terus nilainya saya masukkan kepada Google Classroom ya. Kemudian eh mau tak bacakan po yang sudah biar nanti terlihat ya. Oke, ini saya bacakan ya yang sudah melaporkan mungkin ada yang sudah mengerjakan tapi belum melaporkan, nanti silakan laporkan. Yang sudah itu Mbak Talita Azalea, kemudian Mbak Syafa Sandrina, ya sebentar ya, kemudian Mas Reza Erlan, kemudian Mas Ryan Ramanda,
kemudian Mbak Navia Jasma, kemudian Mbak Nafisa Mahira, terus Mas Muhammad Ilyas Murwido, Muhammad Balin Al-Hafiz, Muhammad Aufar, Kayana, Evira Najwa, Diandra Selvin, Aksa Bara, Akila Asya, Alzam, Alfiah, Aisyah Kinarian, Aidan, dan Adib Rizkullah. Nah, Adib Akila Rizkullah. Nah, itu yang sudah laporan. Artinya berarti sudah mengerjakan PH. Nah, ini Pak Seta belum bisa ngecek displisitnya. Ya, silakan yang belum laporan, segera ya laporan ya di Google Classroom ya. Mas Atta mau ngomong? Ya? Iya, Mas Atta belum ada. Belum laporan toh kamu? Tapi udah mengerjakan ya? Sudah, tapi belum laporan ya? Ya, segera ya. Tidak harus sekarang, yang penting kamu kalau bisa nanti setelah pelajaran kita segera laporan ya, biar Bapak tahu nanti siapa yang sudah mengerjakan dan belum mengerjakan. Ya, iya, Mas Ryan ada apa? Tanya apa Mas Ryan? Nanti aja po ya absennya ya. Mbak Talita. Ke kepencet, mohon maaf, diulangi apa? Di unmute dulu, itu pencet itu punyamu itu Mbak Talita. Ya, apa? Wow. Lah terus piye? Berarti segera mengerjakan ya nanti setelah pelajaran ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya dulu? Nggak ada ya? Oke. Ya, kalau nggak ada, kita akan masuk ke pelajaran kita pada malam hari ini. Oh ya, dan untuk yang belum mengumpulkan ini ya, pojok merdekanya, ditunggu Bapak ya, ditunggu segera ya. Karena kita ternyata terpilih oleh sekolah. Nanti kelas kita menjadi kelas terfavorit ya, akan dimasukkan ke dalam majalah sekolah. Duh, luar biasa kan kelas kita loh. Tepuk tangan dong untuk kelas 3 the best. Wah. Di antara 24 kelas yang terpilih ada 3 the best. Itu karena anak-anaknya luar biasa hebat. Ya, jadi yang belum mengirimkan ya sebentar Mbak Kayana. Yang belum mengirimkan pojok merdekanya segera juga ya foto di depan pojok merdeka. Oke, ada apa Mbak Kayana? Mm-mm. Oh, karena nggak tahu ya, mungkin Pak Kepala melihat bahwa kelas kita memang kayaknya rame gitu kan, kemudian menarik gitu ya, sehingga kita dipilih untuk menjadi satu kandidat yang akan dibuat galeri di majalah sekolah itu sepertinya. Ada lagi? Sudah? Nggak ada ya? Oke. Sudah siap ya buku pelajarannya ya, buku pelajaran tematik 3A sama buku tulisnya, karena nanti kita akan beberapa kali menulis. Oke, Bapak mulai saja. Yang pertama kita akan mulai untuk masuk ke pelajaran kita pada malam hari ini. Ya, ya ada apa? Hmm? Apa Mas Raya? Apanya? Kirim ke Google Classroom. Kamu udah ngirim belum? Mas Ryan udah ngirim belum? Kok kayaknya? Dipastiin dong ya. Yang belum ngirim segera ngirim. Yang sambil makan boleh, sambil makan sambil minum boleh ya, Mas Aufar ya, yang banyak ya. Tadi Mbak Tanika tadi juga baru makan. Udah selesai belum Mbak Tanika makannya? Udah. Oh ya. Boleh Mbak Talita boleh ambil minum dulu. Yang belum ambil minum boleh nggak apa. Nanti sambil pelajaran sambil minum boleh, sambil makan boleh. Asal pas ngomong jangan makan, jangan minum. Nggak belibet, nanti enggak malah ke gigit giginya. Ada apa? Mbak Akila tadi? Ada apa? Kenapa? Halamannya. Silakan dibuka di buku di halaman 96 ya. 96. Hari ini kita akan mulai pembelajaran di subtema yang keempat dari tema yang pertama. Karena malam hari ini kita akan gabung di antara pembelajaran 1 dan 2.
Nanti juga Bapak akan gabungkan juga di pembelajaran 3 sedikit untuk SPDP-nya. Karena biar kita lebih ringkas dalam pelaksanaan pembelajarannya. Ya, silakan dibuka nanti di halaman 96 sampai kita nanti akan belajar sampai halaman 104 ya, 96 sampai 104 itu ditandai boleh. Atau 105 lah. 96 sampai 105 itu akan kita belajar pada malam hari ini. Nanti akan ditambah dengan 107. Sedikit dari 107. Ya. Siap ya? Sudah siap ya? Oke. Nah, di pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya, di subtema yang pertama, kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup secara global. Di subtema yang kedua, kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dan yang terakhir, kita kemarin berbicara tentang apa yang terakhir kemarin? Lupa. Kok lupa? Oh, iya, ikan. Oh, ikan itu berarti apa? Berarti apa? Apa Aksa? Hewan. Ya, Mas Aksa pintar. Iya. Oh, kata juga Mas Erlan, ya, daur hidup, iya pinter. Nah, di pertemuan subtema yang ketiga kemarin kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yaitu hewan. Ada kata, ada apa lagi kemarin? Apa lagi? Kata, terus apa lagi? Ikan, ada apa lagi? Nyamuk, terus ada lagi nggak? Kelinci. Lalat ya, kelinci, ayam ya, dan sebagainya ya. Semuanya berkutat tentang hewan. Nah, mulai malam hari ini kita akan berbicara tentang khusus untuk tumbuhan. Karena memang tumbuhan sebagai makhluk hidup itu juga bisa berkembang dan juga bisa tumbuh. Oke. Nah, kita masuk pelajarannya. Di rumah kalian siapa yang punya tumbuhan ya, tumbuhan yang dipelihara sendiri. Ada yang punya nggak? Ada, Akila, ada Ryan, Safa, Talita, Ayas, Rauf, Arthur. Oh ya, oke. Berarti semuanya punya ya, Adib, iya, kayak Nao. Oke. Berarti semua punya ya berarti. Ya, Waalaikumsalam Cio. Sehat ya Mas Cio ya. Oh, oh nggak apa-apa. Sekarang perutnya udah nggak sakit ya? Oh ya, alhamdulillah udah kembali normal. Besok lagi kalau perutnya sakit dicopot dulu perutnya ya. Kalau udah nggak sakit pasang lagi ya. Nggak bisa ya. Ya, apa Mas Arthur? Oh ya. Kenapa? Habis habis parkir pesawat? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, ternyata kita semuanya punya ya tanaman di rumah dan kita menjadikan tanaman itu sebagai peliharaan kita. Seperti halnya kalau apa kemarin ada kucing, ada kelinci, ada ayam dan sebagainya. Ternyata itu kita punya peliharaan tumbuhan berarti kita juga harus merawat tumbuhan. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan alami dari tumbuhan. Kalau di buku kalian, bisa kalian baca di halaman 96, tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada tumbuhan yang tumbuh dari tunas, ada pula tumbuhan yang berasal dari biji. Ya, pintar 96. Nah, tumbuhan yang tumbuh dari biji biasanya adalah tumbuhan yang memiliki buah berbiji. Misalnya mangga, jeruk, pepaya, jambu, apalagi tumbuhan yang berbiji apalagi jagung, apalagi apel, delima, kelengkeng, anggur, salak, oke, seruk, iya, semangka, pepaya, pinter, iya, durian, oh, ya, oke. Banyak sekali tumbuhan yang dia memiliki biji. Artinya berarti dia berkembang biak melalui biji. Nah, tumbuhan-tumbuhan tersebut tumbuh dari biji yang ditanam. Nah, dari biji ditanam, kemudian dia akan tumbuh. Biji yang ditanam dan dirawat akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah tersebut akan terus tumbuh menjadi tumbuhan dewasa.
tumbuhan yang sudah dewasa dapat menghasilkan buah. Nah, ini daur hidup dari tumbuhan yang berkembang biak dengan biji itu seperti itu. Dari biji menjadi kecambah, kecambah menjadi pohon, kemudian menjadi tumbuhan dewasa, akhirnya dewasa dia bisa berbuah, yang ada bijinya. Nah, nanti di situ bijinya ditanam lagi, akhirnya tumbuh lagi kecambah dan seterusnya. Begitu terus seperti gambar di sini ya. Ada gambar mulai dari biji ini, biji yang mulai berkecambah itu keluar kayak akar gitu. Setelah itu dia akan menjadi kecambah, benar-benar kecambah itu yang dia daunnya kecil tapi ada akarnya. Kemudian kecambahnya itu akarnya semakin besar. Setelah itu dia akan menjadi tanaman muda. Tanaman muda itu yang masih kecil gitu ya. Kenapa? Iya, oh, pinter. Wah, itu tanaman apa itu Mas Jo? Tanaman apa itu? Oh, kacang hijau. Oh iya, pinter. Nah, kalau di kelas 2, kalau nggak salah kelas 2 atau kelas 1 ya, itu kayak kalian pernah menanam kacang hijau ya? Di botol itu kan apa? Ya kan? Pakai kapas, dikasih air, dikasih kacang hijau itu kan? Nah, itu kelas 1 ya? Oh, kelas 1. Nah, itu adalah contoh dari kecambah itu seperti itu. Jadi dari biji kacang hijau yang kecil, itu kemudian nanti dikasihkan tempat yang lembab, ya kan? Atau misalkan mau langsung ke tanah juga boleh. Itu nanti kemudian dia akan menjadi kecambah. Kecambah itu muncul akarnya, tapi masih kecil gitu. Nah, kecambah tadi itu akan terus tumbuh kalau kita rawat ya, akan terus tumbuh menjadi tanaman muda. Tanaman muda ini akhirnya akan menjadi pohon yang kecil sehingga menjadi pohon dewasa. Nah, di pohon dewasa lah ini kemudian dia ada buahnya, buah yang berbiji. Nah, buah berbiji ini kemudian nanti kalau kita makan dagingnya, bijinya kan nggak kita makan ya. Kecuali ada biji yang dimakan. Kira-kira biji apa? Ada tumbuhan nangka, semangka. Semangka menjadi diolah menjadi kuaci. Ya, ada ya. Biji semang. Kayak sama kayak ini biji bunga matahari, ya kan? Bisa menjadi sewaji. Nah, oke, itu ya, itu pertumbuhan menggunakan biji. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah jadi daur hidupnya mulai dari buah yang berbiji. Kemudian biji itu ditanam, ini yang harus kita benar-benar tekankan ya. Habis itu akan menjadi kecambah, kecambahnya akan menjadi tumbuhan dewasa. Setelah menjadi tumbuhan dewasa, maka dia akan memiliki buah yang berbiji. Kembali lagi ke sini. Ini yang ditekankan, yang kita hafalkan, cara pertumbuhan alami tumbuhan yang berbiji. Nah, contohnya adalah pepaya. Pepaya kalau kamu lihat di buku, itu ada di halaman 102. Pepaya ini adalah salah satu contoh dari tumbuhan yang dia berkembang biak dengan cara biji. Ada di halaman 102 ya. Kalian bisa baca di situ bagaimana pepaya ini tumbuh. Pepaya itu dimulai dari buah yang di dalamnya itu ada bijinya. Maka biji ini kalau kita kemudian rawat, kita siapkan untuk kita tanam, dia akan menjadi kecambah seperti ini. Nah, kecambah ini kemudian dia akan menjadi pohon kecil yang lebih besar dari kecambah. Dia sudah mulai ada akarnya di situ. Dari situ dia akan tumbuh lagi menjadi pohon yang lebih besar. Kemudian saat dia sudah menjadi pohon dewasa, dia akan mempunyai buah. Buahnya ini semakin lama semakin masak. Nah, semakin masak itulah kemudian dia akan menjadi ada bijinya dan bijinya kembali lagi menjadi kecambah dan begitu seterusnya. Gimana? Iya. Ini tuh apel, Mas. Mas Ryan ku aneh-aneh. Apel yang bunder bulat panjang. Ya, ini pepaya seperti itu. Oke? Sekarang Pak Septa minta kalian menyiapkan buku tulis kalian. Tadi kita sudah belajar tentang biji, oke? Bagaimana tumbuhan bisa tumbuh dari biji. Yang terakhir, barusan Pak Septa sampaikan tentang pertumbuhan dari pepaya. Bisa nggak kalian menceritakan kembali dengan bahasa kalian? Atau minimal kamu tuliskan di sini bagaimana pertumbuhan dari pepaya.
Kamu ringkas dari apa yang Pak Septa tadi sampaikan, ya. Ada 4 fase minimal yang dialami oleh pepaya. Coba kamu sebutkan 4 fase itu apa saja. Yang sudah selesai boleh sebutkan nama, kemudian disampaikan. Iya. Wah, nggak usah kasih menit, pokoknya kalau udah selesai langsung gitu aja. Yuk. Lah mau sehari mau piye? Sampai besok. Ya sudah selesai langsung. Oh, setahun, nah, kamu udah naik kelas yo. Ya sudah selesai langsung sebutkan nama. Nggak perlu digambar, nggak apa-apa. Yang penting kamu langsung apa tanda panah gitu aja. Nggak usah digambar. Enggak, di wajah kamu aja, di kening, di pipi kanan, terus dagu, kanan kiri. Lihat di buku tuh yo. Mbak Talita. Ayo, yang sudah selesai boleh langsung ke sebutan nama. Septa gitu Pak. Yo. Ayo, Mas Hakim sudah selesai. Ayo, mau sebutkan nama boleh? Oh, belum. Itu ada loh di atas, ada contekannya di atas tuh loh. Tinggal kamu tuliskan tadi apa aja. Dirangkum menjadi 4 langkah saja. 4 proses saja. Dari mulai apa, menjadi apa, habis itu apa, terakhir apa. Sehingga dia muter lagi. Siapa? Yuk. Kayana, yuk Mbak Kayana, boleh. Mbak Kayana, disebutkan kamu dari apa, terus kemana, terus apa, dan kemana, akhirnya apa. Ya Mbak Kayana. Akar, oke. Pohon, oke. Buah, oke. Biji, akar, pohon, buah. Benar ya Mbak Kayana ya? Oke, ini menurut Mbak Kayana. Oke, ada lagi yang lain? Oke, Mas Alvar. Boleh, habis ini Mas Adib. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke, biji, kecambah, pohon kecil, pohon dewasa. Oke, terima kasih. Kalau Mas Adib, ayo, habis ini Mas Atta. Ya, habis ini Mas Atta dulu, baru Mas Akif. Terus Mas Arthur. Mm-mm, mm-mm. Oke, semakin lengkap ya Mas Adib. Terima kasih Mas Adib dari mulai bakal biji ya menjadi tumbuh pepaya. Yuk Mas Atta, habis ini Mas Atta terus nanti Mas Akif ya Mas Akif terus Mas Arthur. Ya sebentar Mbak Talita. Ya Mas Atta dulu. Ya sebentar. Mm-mm, mm-mm. Oke. Oke, pohon besar. Terima kasih Mas Atta dari ya tadi tadi Mas Sakif. Yo, habis Mas Sakif nanti Mas Arthur. Ya, sebentar. 102 ya, halaman 102. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Buah. Ya, oke. Dari biji kecambah tanaman muda, tanaman dewasa dan buah. Oke, terima kasih Mas Sakif, Mas Arthur ya. Ya, sebentar ya Mbak Evira. Mm. Oke. Mm. Sudah. Oh ya. Oke, terima kasih Mas Arthur ya. Bentar, tadi tadi Mbak Talita dulu tadi. Yuk, Mbak Talita dulu.
Oke. Oke. Sudah. Oke. Ya, terima kasih Mbak Talita. Tadi siapa lagi tadi ya tadi ya? Oke, ini dulu nih Mbak Akila, Mbak Evira, nanti Mas Aksa, Mas Cio, ya, Mbak Danis juga ya mau ya ini Mbak Danis ya. Oke, yuk silakan. Mm-mm, mm, mm-mm. Oke, terima kasih Mbak Akila. Oke, yuk silakan Mbak Evira. Habis ini Mas Aksa ya. Ya, sebentar. Mm-mm, mm. Ya, ya, yang lain tunggu. Ya, ya, terus. Mm-mm, mm. Oke, terima kasih Mbak Evira. Ya Mbak Evisa nggak apa-apa nggak bisa. Ya tadi Mas Aksa tadi Mas Aksa. Mana Mas Aksa nih? Ya Mas Aksa. Mm-mm, mm-mm. Oke. Ya, sip. Terima kasih Mas Aksa. Oke. Nah, tadi tadi Mbak Danis kayak mau ngomong juga Mbak Danis. Jadi Mbak Danis, jadi ya. Oke, silakan. Yang lain tutup dulu ya. Tutup dulu yang lain ya. Yuk Mbak Danis. Oke, Mbak Danis. Mm-mm, mm-mm. Oke, sip, terima kasih. Nah, cukup dulu ya, nanti masih banyak kesempatan untuk ngomong, oke? Nah, oke, terima kasih untuk semua yang sudah menjawab bahwa memang benar ya, tadi pokoknya mulai dari biji dulu. Iya, nggak apa-apa Mbak ya, kita masih punya banyak kesempatan ya. Ini yang sudah ngomong nanti nggak boleh lagi. Ya, nanti gantian, oke? Masih ada kesempatan, santai aja ya. Nah, dari mulai biji, kemudian nanti ke kecambah, terus tumbuhan dewasa, terus buah. Itu ya intinya di situ. Kamu boleh menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, kita lanjutkan. Selain dengan biji, ada juga perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Contohnya adalah pisang. Nah, ya, di sini ada pisang, terus ada juga di sini ini pohon apa ini? Sebelah kanan bambu. Ini bukan bukan pohon durian ya ini ya. Tadi kan Parayan tadi bilang durian. Ini pohon bambu, ini pohon pisang. Ini sama-sama. Oh, pandan, bukan seledri. Ya, ini pohon pisang, ini pohon bambu. Ini adalah contoh tanaman-tanaman yang dia menggunakan tunas. Iya, po. Mas itu belum ada ya? Ada yang sudah ada, po. Oh, itu sudah ada sekarang. Oke. Saya lanjut. Pandan. Pandan itu bisa dibilang tunas juga sih sebenarnya karena dia tumbuh dari bawah toh. Kita potong bisa ditanam lagi ya kan. Kita dengarkan ada dulu. Kita sudah ada yang belum ada di rumahnya. Tebu iya, tebu itu dengan stek nanti. Iya, oh, oh. Iya banyak yang bertunas ya. Oh belum ada Mbak Danis ya. Oh nggak apa-apa. Oke, karena mungkin ada berbeda sedikit, yang belum adzan nggak apa-apa, yang sudah adzan oke. Sekarang kita semuanya siap-siap untuk sholat isya terlebih dahulu. Yang belum adzan boleh sambil menunggu waktu adzan wudhu terlebih dahulu ya. Kita lanjutkan nanti setelah sholat isya. Oke. Iya, belum absennya nanti ya. Terakhir aja absennya. Enggak, enggak hilang. Pak Septa masih di sini. Tadi cuma iklan sebentar. Mas Fira di sini terus kok menemani Mbak Denis Maam tuh, Maam mie ayam apa apa itu? Telur tuh. Oh ya. Telur bebek, telur ayam apa telurnya Mas Aufar? Oh, telur ayam.
Tak kira telurnya Mas Awar apa Mas Ryan deh. Nah, telurmu, kamu bisa bertelur nggak? Kamu bisa telur nggak? Kalau manusia bisa bertelur nggak? Masa enggak? Lah kalau pak kalau pagi hari itu kita kamar mandi kan kita bertelur itu. Oke, kita lanjutkan ya pelajarannya ya. Oke, sudah lumayan ya, sudah mulai banyak yang bergabung, yang sudah selesai sholat berarti sudah lumayan. Oke, kita lanjutkan pelajarannya. Tadi terakhir kita sampai ke ada juga pohon ya, selain ada yang menggunakan biji untuk perkembangbiakannya, tapi ada juga yang menggunakan tadi tunas ya. Contohnya di sini ada bambu sama pisang. Nah, sebenarnya apa tuh itu tunas? Ya, jadi tunas itu dia sebenarnya pohon baru yang tumbuh dari bagian pohon yang lama. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini pohon yang lama, pohon yang gede yang sudah dewasa. Nah, dari dalam itu dia tumbuh lagi pohon yang baru, yang kecil. Ini tunas di situ. Ini juga sama ini pohon dewasanya, ya kan? Kemudian di bawah itu ada lagi tumbuh kecil-kecil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah tumbuhan yang baru yang disebut dengan tunas. Nah, kalau untuk tunas yang perlu kita perhatikan itu ada dua. Kalau tadi kan pada saat kita dengan biji itu ada 4 ya. Mulai dari biji, kemudian kecambah, kemudian pohon. Pohon itu nanti dibagi dua, yang muda sama yang dewasa. Kemudian baru pohon yang berbuah. Nah itu kalau biji ya, ada 4 tadi ya. Terus ini kalau tunas itu ada dua. Berarti tumbuhan muda kemudian menjadi tumbuhan dewasa. Jadi tunas cuma dua itu yang kita ingat-ingat. Tunas itu dari mulai tumbuhan muda menjadi tumbuhan dewasa. Nah, tumbuhan muda ini tumbuh dari tumbuhan dewasa. Yaitu kalau biji sama tunas perbedaannya seperti itu. Jelas ya? Mudah kan membedakan antara biji sama tunas ya? Oke. Sip, oh anak 3 the best itu pinter-pinter semua kok. Nah, jelasan sekali langsung bisa paham semua. Oke, dari yang sudah kita belajar tadi antara perkembangbiakan alami tumbuhan dengan biji dan dengan tunas, ada nggak menurut kalian kata-kata yang sulit, ada nggak? Kayak kamu belum tahu apa sih artinya begitu? Ada nggak yang sulit? Nggak ada. Mas Alvar bilang nggak ada. Teman-teman yang lain ada nggak? Mas Arthur nggak ada. Oke, Mas Arthur nggak ada semua. Berarti sudah tahu ya. Misalkan kayak misalnya Pak, apa sih itu tunas misalkan, atau Pak kecambah itu apa sih? Nah, ini yang bisa menjelaskan Mbak Safa. Ini Peter banget kalau menjelaskan kayak gitu. Mantap Mbak Safa. Iya Mbak Safa itu kalau IPA pinter banget ya. Iya, besok kita diceritain sama Mbak Safa. Apa Mbak Safa? Antariksa. Ya, oke. Nggak ada ya berarti ya. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Sip. Nah, tadi salah satunya adalah perkembangbiakan dengan biji itu, salah satunya adalah tumbuhan ini. Oke, sekarang Bapak kasih kesempatan. Kira-kira ini apa sih tumbuhan itu tuh? Siapa yang mau menjelaskan cara perkembangbiakan dari tumbuhan ini? Yang tadi belum menjawab. Nah, tadi sudah menjawab, kasih kesempatan temannya dong. Apa Mas Ryan? Mas Ryan mau menjawab? Mas Ryan tadi belum menjawab soalnya. Mas Ryan mau menjawab? Siapa? Mbak Navia juga belum. Siapa ini? Mbak Navia berarti ya. Mbak Navia dulu aja. Oke. Mas Ryan nggak mau menjawab kok. Ya, oke. Yuk, bentar. Ini Mbak Navia dulu. Ini tumbuhan apa? Terus dia cara perkembangbiakannya bagaimana? Ayo, Mbak Navia. Semangka. Terus cara perkembangbiakannya bagaimana itu? Dari mulai apa ke apa ke apa ke apa gitu. Mm-mm, mm-mm. Tunggu nggak tahu. Oke, terima kasih Mbak Navia. Ada yang mau melengkapi? Oke, Mbak Safa. Wah, langsung tinggi banget menjulang ke langit ini. Silakan Mbak Safa.
Sebentar Mas Zaki, bentar ya, nanti kalau mau jawab. Terus tadi Mbak Talita juga mau menjawab. Mbak Talita sudah ding, nggak boleh. Ayo. Kok nggak jadi? Kamu tuh tak tunggu malah nggak jadi. Oke, Mas Zaki mau menjawab? Mas Zaki, silakan Mas Zaki. Semangka. Oke, terus bagaimana perkembangannya? Perkembangbiakannya? Mm-mm. Hmm? Mm-mm. Kemudian, oke, dari biji kemudian daun gitu ya. Kemudian berbuah gitu ya, Mas Zaki ya. Oke, terima kasih Mas Kenzi Zaki. Ada lagi yang mau melengkapi? Siapa yang mau melengkapi? Mas Ilyas Murwido. Oke, yuk silakan Mas Ilyas. Sebentar, ini pohon apa dulu ini? Pohon apa dulu itu? Eh? Semangka. Terus bagaimana perkembangbiakannya? Mm-mm. Biji, terus kecambah, terus pohon besar biji. Oke. Ya, oke. Sip, terima kasih Mas Ilyas Murwido. Siapa lagi nih? Ini Mbak Safa jadi mau nih. Nanti nggak jadi lagi nanti. Ya wes. Wes, tadi nggak jadi. Silakan Mbak Safa sekarang. Habis ini Mbak Rifa ya. Terus Mbak Evira tadi sudah loh Mbak Evira. Ayo Mbak Safa. Ini pohon apa dulu? Ini pohon apa dulu? Oh, semangka. Ya, yuk. Silakan. Mm-mm. 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 Oke, terima kasih Mbak Syafa. Masih ada lagi nggak? Oh ya Mbak Tanika. Oh ya, habis ini Mbak Vanis, Mbak Afisa, Mbak Tanika dulu. Habis ini Mbak Afisa. Ya Mbak Tanika, coba. Ini, iya, ini buah apa dulu ini? Ini pohon apa ini? Oke. Mm-mm. Mm-mm. Oke, ya terima kasih Mbak Tanika dari biji kecambah pohon kecil, pohon besar ya. Oke, Mbak Afisa, ya silakan. Terus ditanam. Mm-mm. Tantonnya dulu, oke. Terus, mm oh, oh, habis makan terus dimakan sama Mbak Afisa dihabisin ya. Oke, terima kasih Mbak Afisa. Ya, itu ya cukup ya. Oke. Nah, ini memang benar ini adalah tumbuhan semangka. Oh, melon Mas Marayan ki aneh. Ini tuh semangka Mas Rayan. Ya, salah ngomong. Ini semangka ya, semangkanya yang berwarna merah. Ini ada semangka yang berbiji, padahal sekarang ada juga semangka yang non biji. Ya, tapi tetap dia dari biji juga. Iya, ada yang kuning juga semangka inu gantian itu. Nah, ini kebetulan dicontoh di sini yang warnanya warna merah dan berbiji. Karena ada semangka juga yang tidak berbiji. Ya, itu yang namanya semangka non biji ya, non biji. Nah, dimulai dari bijinya semangka, ini buah semangka yang dia ada bijinya. Biji ini kemudian disemai, ya ini disemai, dia menjadi kecambah yang tumbuh. Kecambah tumbuh itu menandakan bahwa pasti dia sudah timbul akarnya sama ada daun yang kecil-kecil. Nah, setelah dari itu si semangka tadi, kecambah tadi itu dia semakin tumbuh sehingga lama-lama menjadi pohon dewasa. Pohon dewasa maka keluarlah buah semangka yang masih muda di sini. Semakin dirawat oleh Pak Tani sehingga akhirnya dia terus melakukan yang namanya apa kemarin kalau kalau tumbuhan memasak itu namanya apa? Yang pakai sinar matahari terus pakai karbon dioksida? Fotosintesis pinter. Hasil dari fotosintesis itu salah satunya adalah untuk membuat
buah ini. Sehingga lama-kelamaan karena dia semakin ditimbun, akhirnya dia menjadi buah semangka yang besar, dewasa. Disinilah dia kemudian kita konsumsi buahnya, bijinya. Kalau mau dioseng-oseng juga boleh. Oseng-oseng biji semangka. Ya. Oke, itu ya. Nah, sekarang Bapak pengen kita bersama-sama nanti menggali informasi. Jadi dari awal kita sudah belajar bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh dengan biji, kemudian dengan tunas, dan ini terakhir dengan biji juga, contohnya adalah pohon semangka. Sekarang Bapak minta kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Pertanyaan ini bisa kalian lihat di halaman berapa ini ya? Sebentar. Biar Nah, kamu baca di halaman 97. Di halaman 97 di buku paket ada daftar pertanyaan. Oke. Yang belum menjawab, Bapak beri kesempatan untuk menjawab. Sekarang pertanyaan yang pertama. Ini kita mau menggali informasi tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. 97 nak, 97. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Ada yang mau menjawab? Oke, ada yang mau menjawab? Siapa? Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Tadi ada dua, yuk sebutkan. Nah, itu apa? Mbak Akila Asya. Oke, Mbak Akila Asya. Ya, Mbak Akila. Mbak Akila dulu. Sebentar. Ya, Mbak Akila apa, Mbak Akila? Di apa? Tunas sama apa? Coba kamu ceritain bagaimana sih tumbuhan itu bisa bertumbuh? Mm-mm. Mm. Oke. Mm-mm. Oke, udah? Ya, oke. Terima kasih Mbak Akila Asya ya. Ya, oke, siapa ini? Mas Atta. Mas Atta sudah. Yang belum? Ayo. Yang belum menjawab. Mas Erlan. Oke, Mas Erlan. Oke, silakan Mas Erlan. Ayo. Kamu ceritakan bagaimana tumbuhan itu berkembang biak. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Oke, sip. Terima kasih. Ada lagi? Mas Erlan? Sudah? Oh, sudah. Oke, terima kasih Mas Erlan ya. Nah, ada yang mau melengkapi nggak? Di sini pertanyaannya, bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Berarti menceritakan bagaimana tumbuhan berkembang biak. Tumbuhan berkembang biak yang malam hari ini kita pelajari ada dua caranya. Apa sama apa? Nah, apa sama apa ini kamu ceritakan. Yuk, siapa yang mau menambahkan dari Mas Erlan sama tadi ini? Oke, Mas Sakif tadi sudah menjawab. Yang sudah menjawab. Yang belum menjawab dulu ya, Mas Akif. Oh ya. Oke, ini Mas Akif terjang terus sudah menjawab, kamu tuh gantian temennya ya. Aduh, salah. Ya, ini sama nih Mbak Rifa. Oh ya, oke, Mbak Rifa Fitria Siva. Gimana Mbak Rifa? Ceritakan cara dua tadi itu. Ya Mbak Rifa. Mm-mm. Apa sama aja? Mm-mm. Satunya. Mm-mm. 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 Oke, terus satunya lagi apa? Mm-mm. 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 Oke, sip. Terima kasih Mbak Rifa. Hebat ya. Oke, ada yang mau melengkapi nggak? Sudah?
Ya, kita lanjut ke pelajaran pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan kedua, siap-siap. Pertanyaan kedua. Oh ya, Mas Ryan. Mas Ryan sudah menjawab kok. Gantian temannya dulu ya yang belum menjawab ya, Mas Ryan ya. Yang kedua, apa ciri tumbuhan yang tumbuh dari biji? Ciri-cirinya apa sih? Kalau tumbuhan tuh dia tumbuhnya dari biji itu ciri-cirinya apa? Ya, jawabannya apa? Ada yang mau menjawab? Menjawab? Yang tadi belum menjawab, boleh dikasih kesempatan? Ada Mas Aidan Arsha, Marsafi, ada Mbak Aisyah Kinarian, Mbak Alfiah, Mas Alzam. Siapa mau jawab? Ilyas Rauf, yo, Ilyas Rauf. Oke, Mas Ilyas Rauf. Apa coba ciri-ciri tumbuhan yang tumbuh dari biji? Ciri-cirinya apa? Mm-mm, mm-mm. Oke, sip. Itu pertumbuhannya bagus. Kalau ciri-cirinya berarti apa ciri-cirinya, Mas Ilyas? Pinter ya. Buahnya ada bijinya. Itu ciri-ciri tanaman yang dia berkembang biak dengan biji. Oke, terima kasih Mas Ilyas ya. Pertanyaan nomor tiga. Pertanyaan nomor tiga ini apa contoh tumbuhan yang tumbuh dari biji yang belum menjawab? Tadi Mas Ryan sudah menjawab. Gak jadi. Ayo ya belum menjawab. Mas Elan sudah menjawab. Mas Arthur sudah menjawab. Mbak Syafa sudah menjawab. Yang belum, ayo yang belum menjawab. Mbak Atifa Almaira, Afisa sudah menjawab. Hehe. Iya, Kayana sudah menjawab. Kasih kesempatan yang belum menjawab. Valencio, ya, Mas Cio belum. Oke, yuk Mas Cio, silakan. Contohnya apa yang pakai biji? Mangga, jeruk, jambu. Oke, sip. Mangga dengan biji iya, jeruk iya, jambu juga iya. Oke, bener ya. Mas Cio, bagus, pinter. Sudah. Mas Aufar sudah. Oke, Mbak Aisyah Kinarian, Mas Aufar udah ya Mas ya. Nanti gantian ya. Kalau sudah semua menjawab, baru. Nah, ini masih ada yang belum menjawab Kasih kesempatan dulu temennya ya. Anak pinter kok ya. Oke, sudah terjawab ya dengan tadi dari Mas Cio. Mbak Aisyah tadi mau menjawab. Mbak Aisyah nomor 4 aja nih, nomor 4. Bagaimana tahapan pertumbuhan dari biji? Ayo Mbak Aisyah Kinarian mau menjawab. Tadi mau menjawab kayaknya. Jadi enggak. Bagaimana kalau perkembangbiakannya dengan biji? Tadi kita sudah sampaikan tadi. Mas Ilyas tadi di awal juga iya sebelum menyampaikan ciri-cirinya sudah disampaikan juga dari apa ke apa, terus apa gitu. Iya, oh enggak ada, malah hilang ini. Malah hilang. Oke, yang belum menjawab lagi yang lain? Oke, masih ada Mas Ryan Mas Ryan belum menjawab atau Mas Ryan? Kamu belum jawab, oh. Tadi nggak jadi ya? Ya wes kamu sekarang wes. Iya Mas Ryan. Contoh, yuk apa? Oh sudah kok, sekarang itu udah nomor 4 kok. Bagaimana tahapan biji? Ayo Mas Ryan diceritain. Bukan manusia. Ya tumbuhan dong kita tuh bahas tumbuhan kok. Ayo gimana Mas Ryan? Oh, mm. Bagaimana? Dari biji kecambah terus muncul depan kamar kamu. Iya gitu. Oh, terus apa? Terus apa? Biji kecambah terus apa? Oh, tanaman kecil. Oke, terus kebesar. Oke, terus berbuah. Oh, di dalam buahnya ada ada makanan, ada bijinya. Ya, oke. Mbak Gilasha sudah ya. Oke, itu ya dari jawaban Mas Ryan ya. Oke.
Kita nomor 5. Nomor 5. Apa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas? Saya belum menjawab. Oh, Mas Alvar sudah, Mas Ryan sudah. Bentar. Ini tadi kayaknya Mbak Navia sudah, yang belum menjawab. Mbak Akila Asya sudah. Tadi kayaknya Mas Aidan kayaknya mau menjawab. Sebentar. Tadi kayaknya Mas Aidan mau menjawab. Mas Aidan mau menjawab enggak? Atau Mbak Aisyah? Ini Mbak Aisyah sudah gabung lagi nih. Mbak Aisyah, apa Mas? Mas Aidan? Pisang, oke, sip Mas Aidan Marsyafi ya. Mas Aidan sudah menjawab pisang. Ada lagi enggak? Sebentar Mas Arfar ya. Bentar ya. Tadi Mbak Aisyah, oke Mbak Aisyah coba. Yang pakai tunas contohnya apa? Apa? Sebentar Mbak Tanika. Apa Mbak Aisyah? Kelapa pakai tunas ya. Boleh kelapa juga iya ya. Kelapa pakai tunas. Kelapa itu dari buah kelapanya. Dari buah kelapanya pakainya. Oh iya. Oke lah, boleh. Ada lagi nggak yang tadi kita contohkan di pelajaran kita malam hari ini? Wes iki Mas Safar ngebut banget ya. Apa Mas Safar? Apa Mas Safar? Ah, bambu, jahe, serai. Oke. Ya. Siap ya, bagus ya. Ada banyak contoh-contohnya ya. Oke. Ya. Iya dari buah ya, dari buah kelapanya ya. Oke, terima kasih ya Mas Aufar sudah melengkapi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tahapan pertumbuhan dari tunas? Tahapannya bagaimana? Yo, siapa yang mau menceritakan? Aisyah sudah menjawab. Ini ada Mbak Alfiah, ada Mbak Alfiah? Kemudian Mas Alzam tadi kayaknya ada Mas Alzam. Mas Alzam mau coba menjawab Mas Alzam? Mas Alzam. Mas Alzam. Oh ini ada Mas Alzam. Kamu mau mencoba menjawab? Bagaimana tahapan pertumbuhan dari tunas? Tunas itu dari mana? Cuma dua tadi tunas itu, cuma dua. Dari apa ke apa gitu toh. Apa Mas Alzam? Coba dibuka mic-nya dulu Mas Alzam. Mm-mm. Apa yang ini dulu, yang ini dulu. Ini baru nanti ke sini. Ini terus ke sini. Yang ini ke sini. Heeh. Apa? Yang Oke, terima kasih. Itu yang biji ya, hebat ya, bisa merekam yang biji. Sekarang kalau yang tunas apa yang tunas? Coba, kalau tunas cuma dua, apa sama apa? Bisa? Apa sama apa? Coba dua. Eh? Dari pohonnya muncul apa? Dari pohonnya muncul apa itu? Muncul tanaman kecilnya namanya tun tunas tung tak tung tuang. Muncul tunasnya ya. Terus tunas itu akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Ya, terima kasih Mas Alzam. Ya, ada apa Mas Safar? Ada apa Mas Safar? Tak tambahi. Kan boleh. Ya, boleh juga sih. Wah iya dong, biar kita tambah pengetahuannya semakin banyak, semakin pinter anak the best semakin the best ya. Oke, itu ya. Ini bagaimana kita menggali informasi. Jadi kalau kita pengen menggali informasi, itu kita siapkan dulu daftar pertanyaannya. Setelah itu baru kita tanyakan kepada sumber informasinya. Itu ya cara bagaimana kita menggali informasi. Ya, kita lanjutkan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan-tumbuhan yang sudah diciptakan oleh Allah itu pasti punya banyak manfaat untuk kita, terutama manusia. Karena sebenarnya bumi ini diciptakan untuk melayani kita manusia.
Ya, salah satunya manfaat yang bisa kita pakai dari tumbuhan itu adalah contoh misalnya kita punya daun kering. Itu bisa kita buat sebuah karya yang bernama mosaik. Wah, karya mosaik. Sebenarnya apa toh karya mosaik itu? Kamu coba bisa buka di buku kamu di halaman 98. Di sana sudah disampaikan tentang karya mosaik ya. Nah, mosaik itu adalah sebuah karya yang dibuat dengan cara menyusun, nih, menyusun dan menempel kepingan-kepingan kecil bahan untuk membentuk gambar suatu benda. Ini gambar mosaik. Nah, bahan-bahan yang biasa dipakai biasanya bisa dengan daun yang kering bisa, daun yang basah juga bisa, kemudian dengan biji-bijian juga bisa, potongan kertas ya. Potongan kertas tidak harus kertas berwarna, bisa pakai kertas koran, bisa pakai kertas yang lainnya bisa, ataupun bahkan pecahan keramik. Atau bahkan ada yang kemudian sekumpulan manusia. Kalau kamu pernah lihat di lapangan bola ya kan. Di lapangan bola itu ada yang supporternya itu membentuk sesuatu tulisan katakanlah misalkan atau membentuk wajahnya Pak Septa digambar dengan orang yang sedang duduk berdampingan. Itu bisa ya. Itu termasuk karya mosaik. Oke, sekali lagi ya, berarti karya mosaik adalah sebuah karya yang diciptakan atau dibuat dengan cara menyusun ya, menyusun kepingan-kepingan kecil sehingga membentuk suatu gambar suatu benda ya itu. Nah, contoh-contohnya ada banyak. Ini contohnya nih yang paling pergi. Ini ada karya mosaik yang dia dibuat dari biji-bijian. Ini ada banyak biji nih. Ini ada biji apa aja nih? Ada jagung, ini ada daunnya. Ini ada apa nih? Yang paling bawah apa ini? Yang paling bawah. Beda sama buku kan? Iya. Pinter. Yang paling bawah ini kacang ijo. Yang paling bawah kacang ijo. Hebat. Iya, ini bukan kacang merah, ini beras merah, Mas. Ya, ini beras merah ini ya, beras merah. Kalau sama di buku beda. Yang kuning, yang kuning jagung. Iya, ini apa ini ya? Ini kira-kira apa ini yang ini? Yang ini apa ini kira-kira? Ya, pohon matahari. Dibuat dari apa ini? Bahannya apa ini? Tahu nggak? Kuaci. Beras ya. Ini dari gabah. Nah, dibuat dari gabah ya. Sebelum menjadi beras, ini dibuat dari gabah. Gabah itu beras yang masih ada ininya, bungkusnya. Nah, itu namanya gabah ya. Tuh, ini kalau dari biji-bijian. Jadi kan banyak warna nih, kemudian menjadi satu padu menjadi sebuah gambar suatu benda. Di sini ada bunga ya. Yang kedua, ini mosaik dari potongan kertas. Potongan kertas yang dia dipotong kecil-kecil kemudian ditempel sehingga membentuk suatu gambar benda. Ya, ini kalau kamu lihat di buku beda gambarnya. Ini itu kalau di buku halaman 98. Tapi karena kita sedang berbicara tentang tumbuhan, maka gambarnya saya ganti tumbuhan. Kan kita sedang berbicara dengan tumbuhan, di situ gambarnya gambar binatang. Kan binatang sudah kemarin. Iya, halaman 98 kalau di buku, tapi saya ganti gambarnya. Ya, di tengah itu loh ya, di atas. Nah, ini contoh dari potongan kertas ya. Nah, kalau yang sebelah kanan sendiri, ini adalah keramik. Jadi keramik yang dipotong-potong atau dia sisa-sisa keramik ya dari bangunan. Daripada keramiknya dibuang, kemudian keramiknya warna-warni, udah kita buat sebuah karya saja biar supaya bisa membentuk suatu karya yang bisa ditempel. Nah, gitu ya. Ini adalah karya mosaik. Oke. Nah, sekarang tugas kalian bukan sebelum ke tugas ya. Jadi yang perlu kita tekankan dari mosaik ini, mosaik adalah menyusun dan menempel kepingan-kepingan. Jadi penekanannya di situ. Mosaik kata kuncinya adalah menyusun dan menempel kepingan-kepingan. Itu. Untuk apa? Untuk membentuk gambar suatu benda. Ya, bisa manusia, bisa foto, bisa tumbuhan, bisa binatang, bisa apapun itu. Ya. Oke. Nah,
Sekarang tugas kalian ini dibuka di halaman 107. Di situ ada lembar kerja siswa untuk membuat karya mosaik dari kertas berwarna. Ya, di halaman 107 di buku kalian. Kita akan bersama-sama nanti membuat karya mosaik sebuah gambar bunga. Nah, nanti silakan kalian buat ini karya mosaiknya. Halaman 107 ya, halaman 107. Silakan kalian buat karya mosaiknya dengan bentuk bunga yang bebas. Bentuk bunganya bebas. Kertasnya boleh dari kertas apapun, yang penting lebih dari satu warna. Boleh. Nah, untuk iya boleh kemana boleh. Untuk pengumpulannya nanti saya kasih waktu sampai 2 hari, cukup nggak 2 hari? Sampai hari Jumat, cukup nggak? Wah cukup ya. Senin, Senin ya, Senin ya, sampai Senin ya, sampai Senin. Oke ya, sampai Senin ya. Diunggah di Classroom ya, dipoto, diunggah di Classroom. Ada apa Mbak Talita? Iya, pakai kertas HVS boleh atau pakai kertas BC yang lebih tebal juga boleh. Kita pakai kertas dulu ya, kita pakai kertas dulu ya. Atau enaknya gimana? Boleh pakai biji? Boleh nggak ya? Oh ya, atau boleh lah ya. Kamu kalau misalkan mau pakai biji juga boleh lah, boleh lah. Berarti bahannya gambarnya bebas, kemudian warnanya bebas, kemudian bahannya juga bebas. Oke, mau pakai biji boleh, pakai kertas boleh, pakai sepatu jangan ya. Pakai biji boleh ya, pakai biji boleh. Sepatu kan kalau ditata-tata itu nanti kalau banyak sepatunya ada 1.000 gitu bisa membentuk wajahnya Mas Ryan yang pakai bedak. Iyalah kamu tuh jadi ini ya public center kok. Ya, itu ya tugasnya hanya itu ya. Jadi kamu membuat karya mosaik dengan gambar bebas, tapi gambar tumbuhan ya. Pokoknya gambar tumbuhan. Oke lah, gambar tumbuhan. Mau gambar pohon boleh, mau gambar apa bunga juga boleh. Yang penting tumbuhan, tanaman. Ya mau tanaman apapun juga boleh. Kemudian pakai bahan bebas. Boleh pakai kertas warna, boleh pakai biji-bijian, pokoknya pakai daun kering boleh. Bunga matahari boleh ya. Bunga matahari, bunga bulan, bunga bintang, bunga apa lagi? Bunga sepatu, bunga bantal, bunga kasur ya boleh lah wis. Ya, enggak ada. Oke? Ya. Sudah jelas ya dengan tugas saya. Apa Mbak Navia mau tanya? Apa Mbak Navia? Pakai kertas ya, boleh. Kertas HVS boleh, kertas BC boleh, kertas gambar boleh. Hmm? Sebentar. Apa Mbak Navia? Belum kedengeran? Boleh, buku gambar boleh. Ya, dibutuh buku gambar boleh. Kenapa Mbak Tanika? Boleh kapes, pakai kapas. Oh ya, boleh wes, nggak apa-apa. Ya, bahannya bebas pokoknya. Gambarnya bebas, bahannya bebas. Apa Mas Ryan? Bukan kertas WC, kamu tuh loh. Kok kertas WC? Itu nanti malah jadi apa tisu toilet. Kamu tuh aneh-aneh banget. Kertas BC ya, BC itu B itu loh beruang sama C cerdik itu loh bukan WC. Sembarangan. Masa kertas kertas BC itu kertas gambar itu loh yang agak tebel itu loh. Ah, ah. Iya, ditempel. Ya. Kalau nggak tahu kertas BC, kertas Manila, wes kertas Manila itu loh. Kertas Manila, Manila itu yang nggak tebel itu kertasnya. Kayak 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 karton tapi lebih lebih tipis lagi. Kalau karton kan tebel banget.
Iya, bilang aja kertas manila gitu. Mm-mm. Heeh. Ayah ada apa Mbak Safa? Kamu tuh sukanya PHP. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi untuk tugasnya itu aja. Pakai HPS? Iya, pakai HPS boleh. Pakai yang tipis juga boleh, bebas pokoknya wes. Wes kalian tak bebas ya lah, terserah mau anak bebas, anak iPad kabeh kok. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi di awal salah satu contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah JEJ, RURU, jeruk, KU, jeruk. Wah, ya, siapa yang suka makan jeruk? Saya. Apalagi jeruk itu enak ya kan, apalagi yang namanya jeruk baby. Kalau kecut kamu mesti belum mandi makannya ya kan, mesti kecut nama. Mandi dulu baru makan jeruk biar gak kecut. Ada yang namanya jeruk baby. Ya, jeruk baby itu manisnya luar biasa. Ada yang namanya jeruk siem madu. Wah, itu manisnya juga luar biasa. Ada jeruk keprok. Wah, manis juga. Kalau oh, oh. Ya, jeruk siem, oh, oh. Pak Septa jeruknya jeruk Septa, jeruk kecut soalnya belum mandi. udah mandi yo. Jeruk pecel nanti kita makannya sambil meringis, makan terus, ambil gitu nanti kecut banget. Jeruk pecel, jeruk purut, wah banyak banget. Ya, jeruk Bali itu juga enak juga. Oke, banyak sekali jeruk. Nah, iya ini, iya jeruk santan. Oh ada ya. Ya oke. Ya saya mau dulu ya, kita lanjutkan dulu materinya. Nah, ibu itu punya 6 jeruk. Halah main 6 sidik padahal anak kelas 3D itu 32 ya enggak piye gitu kan. Contoh saja. Ibu punya 6 jeruk ditempatkan di 3 piring. Jadi rencananya dari wadah ini yang isinya 6 jeruk itu rencananya mau ditempatkan di 3 piring. Nah, sekarang pertanyaannya berapa isi masing-masing piring kalau punya 6 jeruk? Kamu lihat di halaman 99 ya, halaman 99 dari buku. Oh, engko siko. Ya, isinya dua-dua. Ini kita terangkan ya. Oke. Nah, pertanyaannya berapa isi masing-masing piring? Caranya, iya. Ini kan contoh. Contoh itu kan kita kasih contoh yang mudah. Nah, nanti kalau pas latihan soal tak kasih yang susah banget. Iya, weh, kapan kapokmu, weh. Ya. Oke, contoh dulu ya, contoh dulu. Ibu punya 6 jeruk, ditempatkan di 3 piring. Masing-masing piring ini nanti isinya berapa kalau totalnya ada 6? Nah, kan gitu. Caranya bagaimana toh? Caranya yang pertama, ambil ini kan tadi ada 6 jeruk tadi kan. Nanti ambil dulu, ambil 3 dulu untuk dikasihkan satu-satu. Ini satu. Oh, masih 3. Masih 3 berarti ambil lagi sisanya yang 3 tadi, ditaruh lagi di setiap piring satu. Berarti di sini sudah habis. Nah, maka setiap piring itu nanti akan terisi 1, 2. Dari sini tadi ada 2 kali pengambilan. Pengambilan yang pertama itu jeruknya masih ada sisa 3. Pengambilan yang kedua jeruknya sudah habis dimakan Mas Ryan. Nah, enggak ada ya, udah dibagi ke piring ya. Nah, maka di situ ada 2 kali pengambilan. Kalau bilangan matematikanya bisa ditulis 6 dikurangi 3, ini pengurangan yang pertama, dikurangi 3, ini pengurangan yang kedua, sehingga menjadi 0. Maka dalam kata lain, pengurangan atau pembagian itu adalah sama dengan pengurangan yang berulang-ulang. Berulangnya berapa? Ya, tergantung dari dia dibagi berapa. Bilangan pembaginya itu yang akan menunjukkan perulangannya. Itu ya, ada 2 kali pengulangan sampai habis sehingga 6 dibagi 3 karena di sini ada 2 kali perulangan pengambilan jeruk menjadi sehingga hasilnya adalah 2. Itu ya, ini contoh gampang. Nah, nanti kalau soal susah. Ya,
Oke, sekarang contoh lagi. Ini ada contoh lagi. Di buku ada nggak ya? Oh ya, beda contohnya ya. Di buku nggak ada ya. Ini contoh yang lain ya. Kalau bilangannya lebih besar, kita bisa pakai cara ini ada contoh 48 dibagi 2. Kita bisa pakai cara bersusun. Nih, ya. Cara yang pertama, ini 48 dibagi 2. Ini kalau orang Jawa dulu namanya porogapit ya. Porogapit. Porogapit namanya kalau dulu orang Jawa bilang. Yang pertama, tadi ingat ya, pembagian adalah pengurangan yang berulang, ya kan? Maka yang pertama, kalau kita ada pembagian seperti ini, lihat dulu yang paling besar tempat bilangannya. Di sini ada puluhan, di sini ada satuan. Maka kita lihat dari puluhan dulu, yang lebih besar dulu. 4 dibagi 2 dulu. 4 dibagi 2. Maka kalau 4 dibagi 2, tadi ingat ada pengurangan yang berulang. Maka 4 dikurangi 2 dulu. Masih ada sisa enggak? Oh, ada sisa 2. 2 dikurangi 2 lagi. Ada sisa enggak? Oh, enggak ada. Ternyata pengurangannya sejumlah 2 kali. 1 dan 2. 2 kali. Sehingga 4 dibagi 2 itu hasilnya adalah 2. Karena ada 2 kali pengurangan sampai 0. Sekarang kalau sudah puluhannya tinggal satuannya. 8 dibagi 2 berapa? Nah, ini masih gampang karena masih contoh. 8 bagi 2. Oh, berarti 8 dikurangi 2. Masih 6. Kurangi 2 lagi. Masih 4. Kurangi 2 lagi. Masih 2. Kurangi 2 lagi. 0. Oh, sudah berhenti. Nah, kalau sudah 0 sudah berhenti. Ada berapa pengulangannya? 1, 2, 3, 4. Berarti 8 dibagi 2 ada 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya adalah 4. Berarti 48 bagi 2 adalah 24. Gampang kan? Gampang karena contoh. Nah, enggak gampang ya. Ini kalau kemudian kita langsung ya, kalau tadi kan cara panjang dengan pengulangan yang berulang. Ini kalau sekarang langsung. 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 tadi itu hasilnya adalah 2. Terus 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Setelah itu puluhannya kita kurangi. Ingat ya, yang dikerjakan adalah yang paling tinggi dulu. Bilangan yang paling tinggi dulu. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, 0 dibagi 2 bisa enggak? Enggak bisa. Makanya terus satuannya kita turunkan. Plurut turun sampai sini. 8 dibagi 2. Berapa? 4. Dan maka 4 ini kita tulis di atas 4. Terus 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Terus dikurangi 8 kurangi 8 0. Masih ada lagi enggak? Oh, enggak ada. Oh, berarti sudah habis. Berarti 48 dibagi 2 sama dengan 24. Ini cara yang kedua ya. Nah, sekarang kalian yang menghitung. Bisa nggak ngitung ini? Kira-kira. Mas Ryan, ulang ngono Mas Ryan. Bisa nggak ngitung ini? Mungkin bisa? Nggak bisa. Iya. Ini oke, sekarang saya tawarkan. Ini mau kita kalian hitung sendiri terus kita cocokkan atau kita bahas bareng? Lah, tadi bilang gampang. Sekarang tak kasih yang susah loh. Oke, kita bahas bareng ya. Ya, kita bahas bareng. Oke. 108 dibagi 108. 104 dibagi 8. Salah ngomong sampean. Kita tulis dulu dengan porogapetnya, bilangan bersusun ya. 104 dibagi 8. Oke, di sini ada ratusan, kemudian puluhan, kemudian satuan. Ya, ada 3 tempat bilangan ya. Nah, kita lihat dari yang paling tinggi dulu, ratusan.
1 dibagi 8. Bisa nggak 1 dibagi 8? Nggak bisa, nggak bisa. Oleh karena itu, kalau nggak bisa, ditambahkanlah atau disandingkanlah bilangan di bawahnya. Karena di bawahnya di sini adalah puluhan, maka 1 dan 0 menjadi 10. 10 dibagi 8 bisa nggak? Bisa. Oh, hasilnya berapa? Ada berapa hasilnya? 1? Oke, 10 dibagi 8 sama dengan 1. Nah, kalau kita tulis dari panjangnya ya, ini ya. 10 dikurangi 8 sama dengan sisanya 2, ya kan? Nah, maka karena tadi dia cuma ada 1 kali pengurangan dan sudah nggak bisa dikurangi lagi, maka kita tulis di situ ya, hasilnya adalah 1. Nah, setelah kita tulis 1 di sini, langkah selanjutnya adalah 1 ini kita kalikan 8 sama dengan 8. Kita tulis di bawahnya ya. Setelah kita tulis di bawahnya, baru kita kurangkan yang tadi sudah menjadi 2 bilangan ini, jadi 1 10 ini dikurangi 8. 10 kurangi 8 sama dengan berapa? 2. Nah, ini sisanya kita tulis di sini 2. Nah, tua 2 bisa nggak dibagi 8? Tua malahan. 2 bagi 8 bisa nggak? Enggak bisa. Kalau enggak bisa, kita lihat masih ada bilangan lagi enggak? Oh, masih ada. Kalau masih ada, kita turunkan menjadi 24. Nah, kira-kira 24 kalau dibagi 8 hasilnya berapa? Nah, kita lihat ya. Dengan cara tadi pengurangan yang berulang. 24 dibagi 8, dikurangi 8 ada 16. 16 dikurangi 8 ada 8. 8 kurangi 8 0. Nah, sehingga sampai ke 0 ini ada berapa kali pengulangan? Oh, ada 1 2 3. Berarti 28 dibagi 28, 24 bagi 8 udah ada 1 2 3. Berarti hasilnya adalah 3. Terus langkah selanjutnya 3 ini tadi hasilnya kita kalikan dengan 8. Hasilnya adalah 24. Ya sudah, sekarang tinggal kita kurangi. 24 kurangi 24 hasilnya adalah 0. Nah, kita lihat di sini ada nggak bilangan lagi? Oh, nggak ada. Oh, sini sudah 0 juga. Oh, berarti sudah selesai. Ternyata 104 dibagi 8 itu hasilnya adalah 13. Oke, jelaskan sampai sini? Gampang kan ternyata kan? Yang tadinya bilangannya besar ya kan. Terus kita bilang, wah susah, aku nggak bisa Pak, susah. Ternyata gampang banget, ya kan? Allah, Mas Ryan, bisa kan sekarang? Nah, ada apa Mbak Safa? Mbak Afisa udah bisa ya? Kenapa Mbak Safa? Mau selesai sekarang? Nanti aja sih. Kamu tuh mau selesai sekarang terus mau ngobrol we, atau? Ya, kita lanjutkan ya. Ini sekarang. Nah, kalau ini sekarang saya minta kalian yang mengerjakan. Yo. Yuk dikerjakan dengan cara pengurangan yang berulang. Ya kayak tadi ya, pengurangan yang berulang. Coba kalau 36 dibagi 9 itu berapa sih hasilnya gitu. Dengan cara pengurangan yang berulang ya. Pengurangan yang berulang. 36 dikurangi 9 berapa? Terus kurangi lagi berapa? Sampai nanti 0. Nah, jumlah pengurangannya ada berapa? Berarti itu hasilnya. Itu caranya. Ayo. Iya, pakai langkah dong ditulis ya. Jangan langsung hasilnya ya. Kok sulit? Enggak sulit kok, gampang kok. Tinggal 36 kurangi 9, hasilnya berapa? Mbak Tanika sudah? Eh? Coba Mbak Tanika, Bapak minta kamu tunjukkan buku kamu coba ke layar. Seperti apa pengerjaannya punyamu?
Sebentar. Ditulis ya langkahnya ya, ditulis ya. Ya, ditulis langkahnya loh ya. Ditulis langkahnya dulu loh. Jadi dengan cara tadi ya, dengan cara pengurangan berulang. Nih, tadi di sini. Nah, tadi di sini loh, tadi itu loh. Yang 24 bagi ini kan 24 kurangi 8, oh masih ada 16. 16 kurangi 8, oh masih ada 8. 8 kurangi 8, oh 0. Oh, berarti ada 1 2 3. Berarti hasilnya adalah 3. Caranya begitu ya. Siapa yang sudah? Caranya gimana? Yuk Mbak Safa coba ditunjukkan ke kamera punyamu. Ayo, caranya gimana? Tunjukkan buku kamu. Kok malah delik? Mbak Atifah sudah, Mbak Atifah? Belum? Siapa yang sudah? Hmm? Adib? Oke, Mas Adib. Mana Mas Adib? Adib Akila sudah? Coba. Oke. 36 kurangi ini, kurangi ini, oke. Hasil kamu berapa Mas Adib? 4, oke. Dari Mas Adib 4. Yuk, ada lagi yang lain. Siapa yang mau mencoba menjawab? Afisha. Mana kamu Afisha? Oh ini nih. Yuk, Mbak Afisha coba tunjukkan ke layar dulu. Wah, ya gak boleh. Oh, diminta pakai langkahnya. Wih, jangan mikir. Ini kita pakai langkahnya. Oke, Mas Arthur coba tunjukkan ke layar. Ya, sebentar, Mas Erlan. Sebentar, Mas Erlan. Mas Arthur dulu. Gimana, Mas Arthur? Coba tunjukkan ke layar. Coba. Oke, sip. Hasilnya berapa, Mas Arthur? Ya, sebentar. 4 hasilnya. Oke, Mas Arthur juga 4. Kalau Mas Erlan, coba tunjukkan ke layar, Mas Erlan. Tidak ke layar, coba. Seperti apa caramu mengerjakan? Mana Mas Erlan? Coba buku kamu mana? Coba. Ke kiri. Oke, naik sedikit. Naik ke kiri, dikit. Gak kelihatan. Kanan, berarti kanan. Coba. Ya. Oke. Hasilnya berapa Mas Erlan punya kamu? 4. Oke, berarti sama ya. Tiga-tiganya menjawab 4. Sekarang kita coba cek. Apakah benar 4? Nah, tuh lihat ya. 36 kurangi 9, oh ada 27. Kurangi 9 lagi ada 18. Kurangi 9 lagi ada 9. Kurangi 9 lagi 0. Berarti untuk menuju ke 0 ada 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya adalah 4. Yeay, tepuk tangan untuk kamu semua yang benar. Jos ya. Mantap. Sekarang yang soal yang kedua ini Bapak minta kamu pakai cara bersusun. Nah, kayak tadi, kayak cara yang mana tadi ya? Yang ini. Nah, yang ini ditulis seperti ini. Nah, yuk. Aduh. Yang ini. Yang dua, 255 dibagi 5. Silakan dipakai cara bersusun. 255 dibagi 5. Pakai cara bersusun seperti tadi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Siapa yang belum? Siapa yang sudah? Ayo, ini yang belum menjawab ada Mbak Nafisa Mahira. Mas Ryan udah sering. Mas Hafiz, terus Mas Gani, Mas Yakwan, Mas Selvin, Mas Selvin juga belum menjawab. Mbak Atifa, Mas Aljam, Mbak Alfiah. Ayo yang belum menjawab, yuk. Kita dahulukan yang belum menjawab dulu ya. Yang belum menjawab sama sekali. Ayo. 255 dibagi 5 kira-kira berapa ya? Mbak Talita sudah, Mbak Talita? Sudah? Weh, piye? Siapa yang berani? 255 dibagi 5.
Ya, kenapa Mbak Safa? Iya. Hmm. Ini kita kasih kesempatan yang belum menjawab dulu. Ayo. Ya, Mbak Atifa. Oke, Mbak Atifa sudah selesai. Oke, coba Mbak Atifa kamu tunjukkan ke layar apa yang sudah kamu kerjakan. Coba di layar, biar teman-teman tahu. Oke, 25. Oke, ya, sip. Oke, hasilnya berapa Mbak Atifa? 51. Oke, dari Mbak Atifa menjawab 51. Sip, ada yang lagi? Yang lain? Coba kita cari cari pendapat lain. Ada yang lain nggak selain Mbak Atifa? Siapa? Nggak ada yang lain yang tadi belum menjawab? Oke, kalau nggak ada sekarang semua siapa yang mau menjawab? Ayo. Tanika, Tanika, oke, Tanika. Oh iya, pelan-pelan kok kita itu. Mbak Tanika, coba tunjukkan ke layar dulu coba. Kamu seperti apa caranya? Jadi tunjukkan ke layar dulu dong yang kamu tulis. Mana kelihatan? Coba maju lagi, coba maju lagi. Geser ke mana ya? Ke kiri. Ya. Oke, hasilnya berapa Mbak Tanika? 511. Wah, ini ada dua jawaban nih. Mbak Tanika 511, tadi Mbak Atifah 51. Oke, coba Mas Arthur. Kalau Mas Arthur, coba kamu tunjukkan ke layar dulu. Hmm. Nah, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri. Oke, Mas Arthur, kalau kamu menurut kamu berapa Mas Arthur? 50. Wah, ada tiga jawaban. Semakin menarik ini. 51, 511 sama 50. Wah, siapa ini? Yang mau jawab lagi siapa lagi? Mbak Evira mau menjawab? Oh enggak, Sakif. Oke, silakan Mas Sakif. Coba tunjukkan ke layar dulu Mas Sakif. Coba. Waduh, hilang. Hilang. Ya wes. Ya, Mas Sakif berapa hasilmu? Berapa Mas Sakif? Ya, sebentar Mbak Tanika. Enggak apa-apa. Berapa? Sebentar Mbak Tanika. Mbak Mas Sakif 51. Gimana Mbak Tanika ada apa? Ya, apa? Kamu berapa? Oh, enggak jadi 500. Oh enggak, oh ya. Oke. Ya berarti ada dua jawaban berarti ya 51, 50 sama tadi berapa tadi? Yuk Mas Yo, silakan Mas Yo, coba tunjukkan ke layar dulu. Wah, semakin asik ini. Gimana Mas Yo coba tunjukkan ke layar. Bentar. Oke, ya, berapa hasilmu Mas Yo? 51. Oke, sudah aja ya. Kita coba sesuaikan ya. Kira-kira berapa sih hasilnya gitu kan? Dengan cara bersusun. Kita tulis dulu. 255 dibagi 5. Yang pertama apa tadi? Dilihat yang bilangannya terbesar dulu. Di sini ada ratusan, ya kan? Ratusan, puluhan, sama satuan. Kita lihat yang terbesar adalah ratusan dulu. Ratusan ada dua. Dua dibagi lima. Oh, tidak bisa. Maka ditambah dengan yang di bawahnya, ditambah dengan yang puluhan. Berarti menjadi 25. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Kita tulis di sini 5. Terus langkah kedua 5 dikalikan 5 hasilnya adalah 25. Tinggal kita kurangkan 25 kurang 25 sama dengan 0. 0 dibagi 5. Oh enggak bisa. Sebelah kanannya ada bilangan lagi enggak? Oh ada ternyata. Berarti ini kita turunkan 5. 5 dibagi 5 bisa enggak? Bisa. Hasilnya berapa? 1. Langkah selanjutnya 1 dikalikan 5 dibalik menjadi 5. Tinggal kita kurangkan 5 kurangi 5 sama dengan 0. Ada bilangan lagi enggak? Oh enggak ada. Oh berarti sudah selesai karena sudah 0. Berarti 255 dibagi 5 adalah 51. Tepuk tangan tuh yang menjawab betul dan kamu semuanya. Ya. Hebat ya, luar biasa. Semakin asik kita belajar matematika ya. Mau semalam suntuk belajar matematika mau nggak?
Enggak ya. Sampai uwe-uwe ya belajar matematika. Oke, saya mohon maaf ini. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, tadi itu kita sudah bekerja sama. Mulai dari awal tadi itu kita belajar tentang tumbuhan, kemudian sampai tadi itu ada kita mozaik, mosaik, kemudian sekarang matematika, itu kan kita semua sudah bekerja sama menyelesaikan suatu permasalahan dengan tujuan yang sama. Tujuannya apa? Masalah terselesaikan, ya kan? Nah, kerjasama yang sudah kita lakukan itu mempunyai tujuan yang sama. Itu adalah eh, definisi dari yang dinamakan kerjasama. Contoh kerjasama yang lain pada saat bermain, misalkan nih ada sepak bola. Ini kalau tidak kerjasama nanti semuanya egois gitu, semua pengen megang bola, wah nggak jadi ya kan. Terus ada tarik tambang, yang sini kelompoknya dengan sini, ternyata ini sama ini tuh nggak kerjasama. Ini nariknya ke sini ke arah belakang, yang ini nariknya ke arah depan. Nah, jadinya malah kalah kan gitu. Ini perlu kerjasama. Kerjasama yang baik dapat menumbuhkan kebersamaan. Selain itu, suasana akan menjadi rukun dan nyaman. Sikap bersatu dalam permainan kelompok dapat dilakukan dengan cara tidak saling menyalahkan ketika mengalami kekalahan. Nah, seperti ini contohnya. Ini ada tarik tambang. Ternyata yang ini itu ternyata dia kalah. Nah, sikap kita yang baik, kita nggak boleh kemudian menyalahkan, gara-gara kamu sih, kamu tadi itu megang cuma tangan saku sama satu tok. Nah, kamu juga tadi malah nggak megang. Nah, kamu malah tadi megangnya pakai mulut. Nah, ini kalau saling menyalahkan seperti ini, nantinya jadi tidak rukun dan jadi tidak nyaman. Kalau memang kemudian kalah, oh alhamdulillah kita sudah kalah, nggak apa-apa, alhamdulillah. Yang penting kita sudah menyemarakan. Selamat ya, terima kasih ya sudah berusaha. Nah, itu adalah sikap-sikap yang baik pada saat kita kerjasama dalam sebuah permainan. Oke, anak-anak hebat semuanya. Itu dulu yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah. Semua pada alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, dari awal tadi kita belajar sampai sekarang kita mau menutup, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Ada yang perlu diperjelas enggak? Mbak Safa apa Mbak Safa? Tahu apa? Karena Pak Septa apa ya? Menerawang. Ya, Mama kemarin WA-an sama Pak Septa. Cerita. Ya, ada apa? Siapa tadi yang ngomong? Oh ya, Mas Ryan. Apa Mas Ryan? Hmm. Oh, mau presensi. Ya, nanti habis ini presensi. Ada lagi yang mau tanya nggak? Untuk pelajaran kita ada yang mau belum jelas nggak? Iya. Sudah jelas semua, Mas Ilyas. Hebat. Mbak Danis, sudah jelas ya? Oke. Mas Aidan, sudah jelas? Mas Aidan. Aku belum dengar suaranya Mas Aidan nih. Mas Aidan itu? Oh, sudah. Kok malu-malu ya Mas Aidan ki? Jangan malu dong. Jangan malu-maluin tapi ya. Jangan malu dan malu-maluin. Terima kasih ya. Oke, nggak ada lagi ya yang jelas ya yang bertanya ya. Oh ya, tadi saya belum mendengar suaranya Mbak Alfia. Mbak Alfia ada nggak tuh Mbak Alfia? Ya Mbak Alfia, Mbak Alfia nggak ada ya. Suaranya Mas Aljam tadi sudah ya, Mas Aljam tadi sudah menjawab. Suaranya Mas Selvin ada nggak Mas Selvin? Nggak ada. Oh, oke. Terus suaranya Mas Zakwan nggak ada juga, Mas Zakwan? Nggak ada juga ya. Oh, apa? Ya sebentar. Mas Gani juga nggak ada juga ya? Nggak ada juga. Oh ya, sini sekalian presensi berarti. Mas Hafiz ada nggak Mas Hafiz? Mas Hafiz, Mas Hafiz coba, Mas Hafiz ngomong dong, Pak Septa mau dengar suaranya Mas Hafiz ya.
Mas Hafiz. Coba ngomong Mas Hafiz. Mas Hafiz sama Mas Hafiz. Mas Hafiz. Ayo, coba teman-teman kita panggil Mas Hafiz yuk biar ngomong yuk. Mas Hafiz gitu. Mas Hafiz. Kok malu-malu? Ayo coba Mas Hafiz suaranya mana? Kayak itu loh kalau kita mau ngajak main itu loh. Mas Hafiz, ayo main. Iya, main yuk. Oke. Mbak Nafisa Mahira ada nggak Mbak Nafisa Mahira? Nafisa Mahira. Oh, coba dengar suara. Pak Serta belum dengar suaranya. Ini belum nyambung mic-nya kayaknya ya Mbak Nafisa. Oh, Mbak Nafisa masih connecting ya? Udah, nggak apa-apa. Ini sekalian presensi kok. Ya, sudah. Berarti presensinya sudah. Ya. Oke, sekarang kita kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, Bapak ingatkan tadi kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan ya dengan cara satu apa dengan cara apa tadi? Yuk, biji ya dengan tunas dan biji. Terus kemudian yang kedua tadi kita belajar untuk membuat sebuah karya yang caranya ditempel-tempel. Itu namanya karya apa? Mosaik, pinter. Nah, terus tadi kita juga belajar bagaimana melakukan operasi bilangan pembagian. Masih ingat nggak pembagian itu tadi apa? Apa yang gimana? Pengurangan yang berulang-ulang, pinter Mas Aksa. Nah, terus terakhir tadi kita belajar bagaimana kita bisa bekerja sama. Nah, kalau kita udah bekerja sama, nanti akan menimbulkan suasana yang apa dan apa? Nyaman ya, nyaman dan aman, senang ya. Oke, terima kasih. Yuk, untuk mengakhiri pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini, semuanya sikap berdoa. Kita mau berdoa. Oke, sikap berdoa dulu. Lah, balik lana. Bismika Allahumma ya wa bismika amut. Kalian tuh. Sikap berdoa yuk semuanya. Sikap berdoa. Yang ini serius kita mau berdoa sama Allah. Kita mau bersyukur karena sudah diberikan kesempatan untuk bisa belajar ceria bersama anak Tika The Best. Sudah diberikan kelancaran, sudah dibukakan pikiran kita, hati kita sehingga bisa menerima ilmu pada malam hari ini dengan baik ya. Mari kita berdoa. Berdoa dulu ya. Habis nanti kalau mau ngobrol boleh tapi kita berdoa dulu. Ya. Ya, kita ngobrol wahid. Kita berdoa. Kita ngobrol salah teman. Kita berdoa. Kita berdoa ya wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihat. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم أرنا الحق حقا warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih anak-anak Tika The Best. Terima kasih untuk pembelajaran yang menyenangkan malam hari ini.
Semoga kita semuanya diberikan kelancaran dalam belajar selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi besok hari Jumat. Absennya tadi sudah. Absennya tadi itu sekalian ngecek yang sudah menjawab dan belum menjawab. Jadi sudah sekaligus. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi kan sudah tercatat sudah menjawab, jadi sudah presensi. Nggak apa-apa Mbak Afisa. Ya. Oke. Yang belum mengerjakan PH ya Bapak ingatkan lagi, yang belum mengerjakan PH silakan dikerjakan. Terus yang sudah mengerjakan dan belum melaporkan silakan melaporkan di ini ya, di Google Classroom. Oke, kita tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Nah, saya ingatkan lagi, malam hari ini kita tugasnya hanya satu ya, hanya membuat mosaik dengan gambar bebas, bahannya juga bebas. Tuh Mbak Akila le seneng sampai jondel-jondel kuwi. Wow 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 wow. Wow. Ya sampai joget ya, sampai gempa bumi. Wah, ini. Oke, terima kasih anak IPA. Sudah saya tutup ya. Sampai jumpa lagi. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Dadah. Foto enggak? Foto enggak? Foto enggak? Foto enggak? Foto enggak? Oh iya ya, foto ya. Ya, oke, yuk, siap. Pak Septa tak masang wajah dulu biar kelihatan besar ya. Oke, udah besar sekarang. Oke, siap kita foto. Yuk, yang belum dibuka kameranya biar terlihat wajahnya. Oh, nanti pakai wajah jelek. Mau wajah jelek. Sekarang kita buka dengan wajah ganteng dulu. Wajah ganteng dan wajah cantik dulu ya. Ya, dirapikan bajunya, dirapikan bibirnya, dirapikan matanya, dirapikan hidungnya, wajahnya semua. Siap ya, foto yang pertama. Foto yang pertama. Nah, foto yang pertama. Satu, dua. Oke, sekarang wajah yang ganteng dan cantik yang kedua. Ya. Nah, satu, dua. Oke, sekarang wajah jeleknya. Ya, siap ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah ya. Dadah semua.